Pada bab 2 kita akan mempelajari tentang statistika. Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari statistika. Ya, statistika itu adalah cabang ilmu matematika ya yang mempelajari tentang pengumpulan data, menyusun data, kemudian penyajian data, pengolahan data, penganalisisan data, kemudian penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Misalnya kita mau mencari tentang rata-rata, nah itu harus kita kumpulkan dulu, misalnya rata-rata nilai siswa kelas 12 IPA, misalnya IPA 1. Nah, misalnya nilainya kita kumpulkan dulu berapa, kemudian setelah itu disusun ya, disajikan dalam bentuk data, diolah, baru ketemulah misalnya rata-rata, dianalisis, kemudian bisa disimpulkan dan mengambil keputusan. Itulah pengertian dari statistika. Nah, data yang dimaksud ini ada data kelompok, ada juga data tunggal. Menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Saya ambil contoh misalnya mengenai nilai ulangan matematika siswa kelas 12A ya. Jadi kita buat misalnya yang mendapatkan nilai 31 sampai 40. Nah, frekuensi itu misalnya ada 3 orang yang memperoleh nilai antara 31 dan 40 ini. Ya, ada 3 orang mendapatkan nilai 41 dan sampai 50, ada 5 orang, dan seterusnya. Misalnya sampai 81 sampai 90 ada 3 orang. Nah, ini bisa dibuat namanya tabel frekuensi. Nah, dari tabel ini nanti bisa dicari tentang rata-rata, median atau modus dan seterusnya ya. Nah, terlebih dahulu kita mengenal unsur-unsur dari tabel distribusi frekuensi atau istilah-istilah yang sering dipakai pada tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas interval. Nah, kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Interval itu begini, misalnya kelas interval 31 sampai 40 ini namanya kelas interval. 51 sampai 60 itu kelas interval ya. 61 sampai 70 dan seterusnya itu namanya kelas interval. Kemudian ada batas bawah. Ya, batas bawah itu adalah nilai data yang terletak di sebelah kiri dari setiap interval. Dari sebelah kiri ya. Berarti batas bawahnya yaitu 31, 41, 51, 61, 71 dan 81. Sedangkan yang dimaksud batas atas yaitu yang di sebelah kanan. Nah, ini adalah batas atas. Nah, setelah batas bawah dan batas atas, sekarang ada namanya tepi bawah. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurangi ketelitian data. Nah, kalau bilangannya bulat begini, ketelitian datanya itu 0,5, tapi nanti kalau angkanya desimal, nah misalnya 31,5, oh berarti ketelitian datanya adalah 0,05. Kalau di sini 31,83, nah ketelitian datanya 0,005 dan seterusnya ya, tergantung bilangannya. Nah, sekarang contoh tepi bawah ini berarti misalnya ini 31, berarti tepi bawahnya adalah 31 dikurangi 0,5, berarti 30,5. Kalau tepi bawah yang di sini berarti 40,5. Di sini tepi bawahnya berarti 50,5 dan seterusnya ya. Cuma dikurangi 0,5 saja. Kemudian tepi atas itu batas atasnya ini ditambah. Kalau tadi dikurang,
sekarang ditambah, berarti 40,5, 50,5, 60,5 dan seterusnya. Itu tentang pengertian-pengertiannya. Kemudian kita juga mengenal namanya titik tengah. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2, itu namanya titik tengah ya. Nanti dicatat ya pengertiannya. Titik tengah itu adalah batas bawah ditambah batas atas kemudian dibagi 2. Selanjutnya adalah banyak kelas. Banyak kelas itu ya dilihat dari sini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kelas dari tabel frekuensi tersebut. Nah, panjang kelas itu dari 31 sampai 40. Hati-hati ya, jangan 40 dikurang 31 nanti salah. 31 nya ini dihitung, jadi 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Oh, berarti ada 10. Oh, jadi panjang kelasnya adalah 10 ya. Atau bisa juga dicari dengan batas atas dikurangi batas bawah kemudian ditambah 1. Begitu juga bisa ya. Batas atas ditambah dikurangi batas bawah kemudian baru ditambah dengan 1, itu juga bisa. 40 kurangi 31 9 kan, ditambah 1 10 ya. Itu istilah-istilah pada tabel distribusi frekuensi.